Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah salat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan menyempatkan hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim, di mana masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Salat subuh berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia melakukan salat malam semalaman suntuk. Ya, sangat besar sekali keutamaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, basyiril masyaina fil lail bin nurit tam yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada mereka yang melakukan perjalanan di kegelapan malam, di mana suasana pada saat atau di waktu subuh masih gelap, tapi kita berangkat dari rumah kita menuju masjid atau mushola untuk sholat berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan berita gembira kepada mereka bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Maka jaga terus yang namanya sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Bahwa sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. 1:27, perbandingan yang sangat jauh. Maka sayang dan rugi sekali mereka yang gak mau sholat berjamaah. Tadi saya lewat ke sini di jalan, melihat mereka yang kekurangan dalam kehidupan di dunia ini, kekurangan ya, jadi pemulung. Mereka sudah pada keluar keliaran mencari sampah dan lain-lain. Sangat disayangkan sekali. Di dunianya mereka kekurangan, masa mau ditambah lagi kekurangan atau sengsara di akhirat. Ya, dunia hanya sebentar, kekurangan di dunia istilahnya enggak ya, namanya dalam hidup pasti ada orang kekurangan, tapi jangan sampai ya seseorang kekurangan atau sengsara lagi di akhirat. Ya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita melangkahkan kaki kita ke masjidnya, ke musholanya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Dan kemudian kita sempatkan hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim pun memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah. Yatluna kitaballah, untuk mempelajari kitabnya, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling mengkaji antar sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman, ketenangan. Siapa yang mau atau ingin memperoleh ketentraman, ketenangan batin, di majelis ta'lim lah tempatnya. Ya. Karena terkadang, bahkan bukan terkadang, sering sekali bahwa harta yang dikumpulkan oleh seseorang, kemudian rumah yang mewah, dan kehidupan yang serba ada, tidak membuahkan ketentraman. Karena memang ketentraman, kebahagiaan tempatnya di hati.
Dan itu diantara cara meraihnya adalah dengan bertakwa kepada Allah. Demikian pula melakukan amalan-amalan yang dengan amalan itu akan memperoleh ketentraman, seperti hadir di majelis ta'lim. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, demikian pula akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan akan disebut nama-nama mereka yang hadir di sisi Allah, ya, di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ya, kita tentu bangga ketika dalam sebuah acara ada orang besar, ada tokoh masyarakat, di mana dalam acara tersebut nama kita disebutkan kebaikannya, dipuji. Ya, lalu bagaimana apabila yang memuji, yang menyebut nama kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa diperoleh dengan hadir di majelis ta'lim. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan sebut mereka-mereka yang hadir di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ya. Kemudian juga hadir di majelis ta'lim juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqa yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, ya, maka Allah akan permudah baginya jalan ke surga. Ya, jadi akan semakin mudah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena di majelis ta'lim disampaikan perintah Allah sehingga kita dapat melaksanakannya, disampaikan larangan Allah sehingga kita dapat menjauhinya. Ya, kemudian kita dimotivasi untuk melaksanakan perintah Allah, diperingatkan untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping dengan hadir di majelis ta'lim juga membantu kita istiqomah di atas agama. Karena di majelis ta'lim atau di majelis ilmu dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kata Allah, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana kalian bisa berbalik kafir sedangkan kepada kalian terus dibacakan ayat-ayatnya, dan di tengah-tengah kalian ketika itu ada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau telah wafat meninggalkan kepada kita hadis-hadisnya. Maka siapa yang mendatangi kitabullah, mendatangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari keduanya, memahaminya dengan benar dan mengamalkannya, ini membantu seseorang untuk istiqomah di atas agama Allah, terlebih di zaman yang penuh dengan yang namanya fitnah. Ya, baina yaday sa'a fitanun ka qat'il lailil mudlim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tibanya hari kiamat akan terdapat banyak fitnah-fitnah, ya, godaan-godaan yang memalingkan seseorang dari agamanya seperti potongan malam yang gelap. Ya, di antara kiat agar kita terhindar dari fitnah itu adalah dengan, ya, mendatangi kitabullah, mendatangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir di majelis ta'lim ini. Baik, itu mungkin sekedar pengantar saja. Selanjutnya kita mempelajari tafsir Al-Quran. Setelah kemarin kita sudah menyelesaikan, ya, tafsir surah Al-Fatihah, ya Pak, ya. Berarti sekarang kita masuk ke tafsir surah yang ada di juz Amma. Ya, kita awali dulu dengan surah An-Naba, ya, dimana surah-surah yang ada di juz Amma inilah yang biasa kita sering baca, ya, karena sebagian besar kaum muslimin hafalannya, ya, di juz Amma, ya, sampai di juz Amma ini. Maka alangkah baiknya, ya, kita memahami kandungan yang ada di surah-surah yang ada di juz Amma ini agar membantu kita semakin khusyuk dalam sholat, ya, karena khusyuk adalah ruhnya sholat. Baik, surah An-Naba ini termasuk surah-surah Makkiyah yang turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Yang turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, yakni masih di Mekah. Ya, di mana ciri atau tanda-tanda atau ciri surah Makkiyah itu adalah
biasanya menguatkan akidah, ya. Kemudian ayatnya pendek-pendek, ya. Kemudian juga tegas, ya, yakni perintahnya tegas, ya. Karena kepada orang-orang yang masih kafir, ya. Itu ciri-ciri surah Makkiyah, ya. Turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya. Surah ini, ya, menetapkan akan adanya kebangkitan yang mana orang-orang musyrik mengingkarinya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kebangkitan itu dengan banyak dalil seperti yang disebutkan di surah ini, ya. Demikian pula menetapkan bahwa perbuatan manusia, ya, akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Saya kira coba kita 5 ayat dulu, ya. Ayat yang akan kita pelajari ini memberitahukan tentang hari kiamat dan sikap manusia, ya, terhadap hari kiamat ini, ya. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka, ya, mereka di sini yakni orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seperti sebagian orang-orang Quraisy. Tentang apakah mereka? yakni mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, atau sebagian orang Quraisy, mereka saling bertanya-tanya, ya. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "'Anin naba'il 'azim." Mereka bertanya-tanya tentang berita yang besar. Yakni di ayat ini Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya, hal yang mereka saling tanyakan antar sesama mereka, yaitu tentang berita yang besar. Berita yang besar yang dimaksud di ayat ini adalah mencakup semua yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berupa Al-Quran yang dibawa oleh beliau, yang diantara isinya menerangkan tentang kebangkitan setelah manusia meninggal dunia, pembalasan terhadap amal mereka, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang mereka saling bertanya antar sesama mereka tentang berita yang besar, tentang yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih khusus lagi tentang akidah bahwa manusia setelah mereka meninggal dunia akan dibangkitkan dan akan diberikan balasan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, di mana dalam hal itu mereka berselisih, ya, yakni terhadap yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berselisih. Ada di antara mereka, yaitu orang mukmin, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apa yang beliau sampaikan tentang hari kiamat, pembalasan amal di hari itu adalah benar, ya. Sedangkan orang-orang kafir tetap saja mengingkarinya, meskipun didatangkan kepada mereka bukti-bukti yang menunjukkan akan benarnya hari kebangkitan, hari kiamat, ya.
Dan kalau kita perhatikan Al-Qur'anul Karim, ya, kita akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yakni menguatkan tentang adanya hari kebangkitan, ya, dengan banyak dalil, ya, dalil nakli maupun akli. Dalil nakli jelas, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an tentang perintah beriman kepada hari kebangkitan atau hari kiamat. Sedangkan dalil akli pun disebutkan dalam Al-Qur'an. Di antara dalil aklinya adalah yang nanti akan disebutkan di ayat ini juga, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa terhadap segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah menyatakan di ayat lain, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar atau lebih berat daripada penciptaan manusia, tapi Allah mampu. Ya, kalau yang besar, ya, daripada manusia seperti langit dan bumi, Allah mampu menciptakannya. Matahari dan bulan Allah mampu menciptakannya, apalagi manusia yang keadaannya lebih kecil daripada makhluk-makhluk tadi, ya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia di kali yang pertama kali, ya, tentu menciptakan mereka kembali setelah mereka mati lebih mudah. Allah berfirman, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Dan dialah Allah yang pertama kali menciptakan manusia. Setelah itu, setelah mereka mati, Allah ciptakan lagi. Wa huwa ahwanu 'alaih, dan menciptakan setelah sudah ada sebelumnya itu lebih mudah, ya. Kalau Allah mampu menciptakan manusia pertama kali, ya, sebelumnya manusia tidak ada, Allah mampu, apalagi yang sebelumnya sudah ada, lebih mudah lagi bagi Allah. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, ya, yakni Allah perlihatkan kepada manusia bagaimana sebutir biji yang sudah kering, yang sudah mati, ya. Kemudian Allah turunkan hujan. Tiba-tiba biji yang kering dan mati ini mengeluarkan tunasnya, dan kemudian tumbuh hidup, ya, menjadilah pohon atau tumbuhan yang baru yang sebelumnya mati, ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa, ya, mampu menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Dan lagi hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menghidupkan kembali manusia yang telah mati untuk memberikan balasan. Ya, karena kalau tidak ada hari pembalasan, hari kebangkitan, sungguh kasihan mereka yang dalam hidup ini dizalimi, kemudian tidak mampu membalas. Sungguh kasihan mereka yang hidup misalnya di zaman Fir'aun, ya, anak-anak yang baru lahir disembelih-sembelihin, ya. Kemudian juga banyak manusia yang dizalimi oleh orang-orang yang zalim, yang kejam. Kalau seandainya tidak ada kebangkitan, tidak ada pembalasan, kasihan sekali mereka, tidak bisa membalas kezaliman yang menimpa mereka. Maka hikmah Allah dan keadilannya menghendaki untuk mengadakan hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, untuk membalas, ya, mereka yang dizalimi, memberikan balasan kepada mereka yang menzalimi, ya. Tadi bukti-buktinya sudah saya sebutkan, itu semua disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, orang-orang kafir tetap mengingkarinya, ya. Makanya di sini Allah katakan alladzihum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih terhadap hari kebangkitan, hari kiamat, pembalasan, berselisih, ada yang beriman dan ada yang kafir, gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala nasihatkan, kalla saya'lamun, ya, yakni sekali-kali tidak demikian atau jangan begitu, ya. Ini
sanggahan atau bantahan terhadap pendapat orang-orang kafir yang mengingkari hari berbangkit atau hari kiamat. Ya. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengancam. Kalla, ya. Sekali-kali jangan seperti itu. Jangan mengingkari. Ya, Allah mengancam, ya. Saya'lamun. Ya. Kelak mereka akan mengetahui akibat pengingkaran mereka. Jadi dinasihatkan, jangan bersikap seperti itu, jangan mengingkari. Kalian akan tahu nanti akibatnya kalau mengingkari. Gitu. Di sini Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutannya, ya Allah sebutkan nanti di ayat-ayat setelahnya. Pertama Allah sanggah, Allah bantah dulu. Kalla, jangan begitu. Ya. Kelak mereka akan mengetahui akibat keingkaran mereka. Ya. Diulang lagi. Ya. Summa kalla saya'lamun. Sekali-kali jangan begitu. Kelak mereka akan mengetahui. Ya. Diulangi kalimat ini adalah untuk menguatkan. Ya, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Ya. Dan kata sebagian ulama, pengulangan dengan kata summa kemudian adalah untuk memberitahukan bahwa ancaman kedua lebih dahsyat lagi daripada ancaman sebelumnya. Ya, lebih tegas lagi, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Ya. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan bahwa Dia mampu menghidupkan manusia yang telah mati. Ya, dengan berkuasanya Dia menciptakan alam semesta ini. Ya, dan bukti-bukti bahwa Dia berkuasa membangkitkan manusia. Ya, berikut Allah Subhanahu wa taala sebutkan nikmat-nikmatnya yang menghendaki mereka untuk mensyukurinya, beriman kepadanya, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada berita yang Dia sampaikan. Allah berfirman, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Ya. Menurut penulis tafsir Al-Jalalain, ya, bahwa pada ayat ini dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan mampunya Dia membangkitkan manusia yang telah mati. Yani ketika Allah mampu menjadikan bumi ini sebagai hamparan, kemudian gunung-gunung sebagai pasak, menciptakan manusia berpasang-pasangan, menjadikan tidur sebagai istirahat, menjadikan malam sebagai pakaian, ya, menunjukkan Dia berkuasa membangkitkan manusia yang telah mati. Menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwa pada ayat ini dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan nikmat-nikmatnya dan dalil-dalil yang menunjukkan benarnya apa yang dibawa oleh para rasul. Ya, jadi di sini Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Berikut dalil yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya agar mereka mengakuinya, kemudian mensyukurinya. Dan kemudian tentunya syukur di sini dengan beriman kepada Rasulnya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di dalam ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini ada beberapa maksud. Yang pertama, bahwa apa yang Allah sebutkan merupakan bukti bahwa Dia berkuasa membangkitkan manusia setelah mati. Yang kedua, bahwa di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan nikmat-nikmatnya, ya, agar manusia mensyukurinya dan kemudian beriman kepada rasul-rasulnya serta berita yang mereka sampaikan yang mereka sebelumnya perselisihkan. Ya. Dan ini termasuk bagaimana pendekatan dan cara Allah Subhanahu wa taala menyadarkan hamba-hambanya. Ya, kenapa kalian ingkar? Apa kalian tidak ingat nikmat-nikmatku kepada kalian? Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, gunung-gunung sebagai pasak? Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Dan ini metode yang terbaik digunakan oleh orang tua kepada anak yang durhaka. Ya, ketika kita dapati ada anak yang lupa sama jasa orang tua, durhaka kepada orang tua, maka kita bisa mendekati, kita sadarkan dengan dialog. Ya, nah, apa kamu tidak ingat dulunya kamu masih kecil,
diasuh sama ibu kamu yang melahirkan kamu, menyusuimu, menyapihmu, membesarkanmu, menyiapkan segala kebutuhanmu. Ayah bekerja pagi pulang sore sampai pulang sore atau malam untuk membahagiakan kamu. Apa kamu tidak berterima kasih kepada orang tuamu? Gitu, seakan-akan seperti ini termasuk pendekatan. Ya, kalau ini Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang ingkar, yang durhaka, apa kamu tidak ingat? Ya, pendekatan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Hamparan di sini maksudnya adalah menjadi tempat yang kita bisa huni. Kita menjadi tempat yang bisa kita tempati, yang kita bisa membangun bangunan di atasnya, yang kita bisa garap dan kelola tanahnya. Ya, keadaan bumi ya tidak keras sekali sehingga kita nggak bisa menggali, sehingga kita nggak bisa mengelola atau mengolah tanahnya. Juga tidak terlalu lembek yang membuat seseorang tidak bisa membangun bangunan di atasnya. Keadaannya sesuai dengan kebutuhan manusia. Allah ciptakan bumi seperti ini. Ya. Sehingga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjadikan bumi sebagai hamparan, yakni siap untuk ditempati. Kita bisa bangun rumah, kita bisa bangun gedung-gedung, bisa digarap, bisa kita kelola dan bisa dibuat jalan daripadanya. Ya. Nah itu alam naj'alil arda mihada. Apakah ini sebagai dalil bahwa bumi itu misalnya datar? Jawabnya bukan menunjukkan demikian. Bahkan para ulama banyak mengatakan bumi itu bulat. Bumi itu bulat dari sejak dahulu. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan ijma, sepakat bahwa bumi itu bulat. Ya, seperti yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa bumi itu bulat. Lalu apa maksud hamparan di sini? Meskipun keadaannya bulat tapi bisa ditempati. Meskipun keadaannya bulat tapi bisa dibangun bangunan di atasnya. Meskipun keadaannya bulat, manusia tetap bisa berjalan, berkeliaran di sana. Ya. Apa dalil bahwa bumi itu bulat? Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Insyiqaq. Wa idal ardu muddat, dan apabila bumi didatarkan, menunjukkan bahwa sebelumnya tidak datar. Itu menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nanti itu pada saat surah Al-Insyiqaq akan kita bahas insyaallah. Nah, ini maksud Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan, bisa ditempati, bisa digarap, dan kita bisa berlalu lalang di atasnya. Wal jibala autada, dan gunung-gunung kami jadikan sebagai pasak. Apa maksud pasak di sini? Yakni agar bumi tidak goyang. Maka sebagaimana kemah tidak goyang, ada yang namanya pasak. Pasak itu kan paku yang besar, pasak. Kenapa? Semacam batok supaya kokoh. Nah, kemah supaya supaya tetap kokoh, maka ditancapkan pasak-pasak. Nah, gunung supaya buat bumi ini supaya enggak goyang, maka Allah Subhanahu wa taala pasang patok-patok, yaitu dengan gunung-gunung itu. Sebagian ulama menerangkan bahwa karena bumi ini sebagian besarnya lautan, maka faedah dengan adanya gunung-gunung itu supaya tidak goyang juga. Demikian pula ayat ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung sebagai pasak karena berdasarkan ilmu geologi bahwa gunung memiliki semacam akar ke bawah, ke bagian dalam bumi. Di samping mirip bentuknya dengan pasak yang menancap gitu, gunung itu. Dan ini diketahui, pernyataan Al-Quran ini diketahui kebenarannya pada tahun 1865 Masehi. Ternyata memang setelah diteliti seperti pasak dia menancap ke bawah bumi, agar
daratan, ya, tidak goyang. Di tengah sebagian besar wilayah bumi ini lautan, seperti itu, ya. Wal jibala autada, Allah jadikan gunung sebagai pasak, ya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan, ya, yakni ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, ada siang, ada malam, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan, agar satu dengan yang lain merasa tentram, tumbuh rasa cinta, kasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah, dan dari keduanya lahirlah keturunan, ya. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu, ya, sebagai istirahat setelah kita capek, ya, bekerja keras, maka supaya kita segar kembali, fresh kembali, dan dapat melakukan aktivitas berikutnya, ya, Allah adakan yang namanya tidur untuk istirahat. Ada waktunya kita istirahat, kemudian kita bekerja kembali, melakukan aktivitas kembali, yakni Allah jadikan tidur sebagai istirahat, ya, bagi badanmu yang jika tidak diistirahatkan tentu membuat badanmu sakit atau tertimpa madarat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam dan tidur, ya, meliputi manusia untuk menghentikan gerakan mereka dan agar tercapai istirahat yang bermanfaat, ya. Wa ja'alna naumakum subata, ya, kalau terus-menerus bergerak kita akan merasakan kecapean yang ada, ya, badan kita sakit. Maka dengan adanya tidur, ya, kita berikan hak badan, maka inilah insya Allah akan tercapai yang namanya kesehatan. Dan kesehatan itu ketika kita berlaku adil terhadap diri kita. Lapar, ya makan, capek, ya istirahat, gitu. Maka akan tercapai sehat. Tapi ketika kita porsir, ya, kemudian kita tidak berikan hak badan, maka disitulah yang menyebabkan kita sakit. Kita harusnya makan, nggak makan, sedangkan kita terus saja beraktivitas, yang ada kita sakit. Ya, harusnya istirahat, kita masih terus, ya, bekerja melakukan aktivitas, yang ada kita sakit. Maka Allah jadikan tidur untuk istirahat supaya badan kita, ya, fresh, ya, kembali seperti biasa untuk dapat melakukan aktivitas berikutnya. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, ya. Yakni malam Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai pakaian, ya, karena kegelapannya menutup jagat raya sebagaimana pakaian menutupi tubuh manusia, ya. Dan semakin kelihatan sekali malam seperti pakaian kalau kita berada di atas, seperti di atas pesawat, ya, sebagiannya siang, sebagiannya malam, dan semakin maju-maju tambah itu seakan-akan seperti apa, pakaian yang menutupi bumi, ya. Allah jadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, untuk mencari rezeki, ya. Allah adakan siang untuk memudahkan manusia mencari rezeki, ya. Allah adakan matahari, ya, yang mana kalau seandainya suasana gelap terus, ya, kita, ya, kesulitan mencari rezeki. Kita harus selalu menyiapkan energi, ya. Kemudian kita juga tidak nikmat kalau umpama suasana gelap terus. Maka dengan adanya siang, dan ini menunjukkan bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ini masih Allah Subhanahu wa taala sebutkan maha kuasanya Allah dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar disyukuri, ya, dan jangan malah bersikap kufur sampai ingkar kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulnya, sampai nggak mau beriman kepada Allah. Ya, Allah ingatkan nikmat-nikmat. Apa kamu nggak ingat? Kamu nggak tahu? Seakan-akan seperti itu, ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada,
dan kami bangun di atas kamu 7 langit yang kokoh, ya. Sehingga keadaan langit ya karena kokoh, kuat, nggak rapuh meskipun telah berlalu masa yang panjang, berabad-abad, ya ratusan, ribuan tahun, tetap saja keadaan seperti itu, kokoh. Ya, dimana kadang-kadang barang atau benda di sekeliling kita nggak tahan lama, kayu lama-lama keropos, besi lama-lama karatan, pakaian lama-lama usang. Tapi lihat, ya langit dari dulu ratusan tahun, ribuan tahun, gitu-gitu aja. Karena Allah jadikan kuat, kokoh, nggak rapuh meskipun telah berlalu masa yang panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya menahannya, ya, dan menjadikannya sebagai atap bagi bumi, ya, tidak menimpa bumi, gitu ya, ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedikit lagi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan, ya, air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Di ayat ini awan disebut mu'sirat, ya, yang arti mu'sirat itu secara bahasa adalah kalau kita mau menjemur pakaian, ya kan kita peras dulu, ya kita peras, maka air yang keluar dari perasan itu kan enggak seperti air yang langsung ngucur, tapi sedikit-sedikit dari sela-selanya. Nah itulah disebut mu'sirat. Ini menunjukkan bahwa karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah turunkan hujan dari langit, tidak seperti air yang diguyur dari ember, tapi seakan-akan ada perasan gitu, sedikit-sedikit gitu ya. Makanya ada nggak langsung kayak air diguyur dari ember, tapi ya kalau seandainya hujan turun kayak air diguyur dari ember, langsung kena sesuatu, ada yang langsung roboh, ya kan? Kemudian langsung kebanjiran. Coba aja kalau mama kita disiram air yang diguyur dari ember, kayak gitu. Tapi Allah jadikan minal mu'sirat, yakni seakan-akan diperas. Jadi di sela-sela, dari sela-sela itulah keluar. Ini Allah sesuaikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bijaksana, manusia jangan langsung diguyur, tapi ya di sela-selanya keluar dari langit, dari awan yang turun hujan, ya. Sehingga ya turunnya seperti ini yang kita rasakan. Ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Air hujan yang tercurah dengan hebatnya, dengan lebatnya. Ya, ini berturut-turut dan banyak. Maksud ma'an thajjaja linukhrija bihi habbaw wa nabata, untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Nah ini bukti, ya, ada biji-bijian yang telah mati, ya, kemudian ya hidup kembali, ya, mengeluarkan tunas dan menumbuhkan tumbuhan. Ya. Yang ini linukhrija bihi habba, biji-bijian termasuk yang dimakan, dikonsumsi oleh manusia seperti beras, wa nabata, dan tanam-tanaman, ya, yang kemudian dikonsumsi oleh manusia atau hewan, wa jannatin alfafa, ya, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala adakan kebun-kebun yang rindang untuk manusia dapat berteduh di bawahnya, ya, manusia menikmati pemandangannya, ya. Juga terdapat buah-buahan di dalamnya yang nikmat bagi manusia. Nah, apakah setelah nikmat-nikmat yang begitu banyak ini kamu sampai ya kufuri, tidak bersyukur ya kepada yang memberikan nikmat itu, mendustakan berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hari kebangkitan, sampai kamu berselisih, ya, tidak mau beriman, malah mendustakan ya Rasulku, ya, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendustakan apa yang beliau bawa, ya, nggak mau beriman kepadanya, ya, padahal Allah berkuasa menjadikan bumi sebagai hamparan, gunung sebagai pasak, menciptakan kaum berpasang-pasangan, mengaruniakan berbagai macam nikmat kepadamu, ya, dan memberikan nikmat yang begitu banyak yang tidak terhitung olehmu, ya. Dan mengapa
ya nikmat yang kami berikan kepadamu pun ya kamu gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Jadi ini untuk menyadarkan manusia. Ya, makanya Al-Qur'anul Karim kata Allah "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ke atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Tentu kamu akan lihat gunung itu yang keras padahal bisa terbelah karena saking dahsyatnya Al-Qur'an ini. Ya, maka apakah hati manusia lebih keras daripada gunung dan lebih keras juga daripada batu? Yang batu saja kata Allah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara batu itu ada yang kemudian terbelah dan mengalir daripadanya sungai-sungai, aliran air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada yang terbelah kemudian keluar mata air daripadanya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyiatillah. Ada juga yang tiba-tiba jatuh dari ketinggian karena takut kepada Allah. Ya, maka apakah Al-Qur'anul Karim ini juga tidak mempan buat hati manusia, ataukah hati mereka lebih keras daripada batu atau lebih keras daripada gunung, yang gunung saja kalau diturunkan kepadanya Al-Qur'an akan terbelah. Ya, karena begitu dahsyat siraman Al-Qur'anul Karim. Maka nggak ada siraman terbaik bagi rohani, bagi hati, ya, melebihi Al-Qur'an, melebihi As-Sunnah. Maka siapa yang ingin hati yang sakit ini jadi sembuh, bahkan yang mati pun bisa hidup, Al-Qur'anlah jawabannya. Ya, karena kalau hati ini dibiarkan, ya, hati yang sakit dibiarkan tidak diobati, maka lama-kelamaan sakit ini akan semakin parah, semakin kronis, dan bisa membawa kepada kematian. Ya, bisa membawa kepada kematian hati. Yang kalau sudah hati itu mati, seperti hati orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, kasih peringatan, enggak dikasih peringatan, ya, mereka enggak juga akan beriman. Hati orang-orang kafir. Ya, tapi di antara orang kafir bahkan ada yang Allah berikan hidayah. Ya. Allah hidupkan hatinya. Awaman kana maitan fa ahyainah, kata Allah. Apakah yang sebelumnya mati kemudian kami hidupkan? Dengan apa Allah hidupkan? Dengan Al-Qur'an. Banyak yang Allah kasih hidayah. Ya. Dari ayat yang telah kita pelajari ayat 1 sampai 16 ini, kita dapat menarik banyak pelajaran. Di antaranya bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, membangkitkan manusia, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ilmunya meliputi segala sesuatu, hikmahnya dan rahmatnya. Demikian pula kesimpulan lainnya menetapkan adanya kebangkitan dan pembalasan, menetapkan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menetapkan kebenaran tauhid. Ya, dan itu semua kebenaran, adanya kebangkitan, pembalasan terhadap amal, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tampak kebenaran itu ketika, maksudnya kelihatan sekali ketika ruh telah dicabut. Dan ketika itu manusia melihat, ya, dengan sebenar-benarnya, dengan ainul yakin, ya. Akan tapi ketika itu keimanan sudah tidak lagi bermanfaat. Keimanan bermanfaat adalah ketika masih di dunia ini. Tapi kalau sudah dicabut nyawa, ya, masuk ke alam kubur, apalagi masuk ke alam akhirat, maka ketika ini keimanan tidak bermanfaat. Ya. Nah, ini mungkin terkait dengan yakni tafsir ayat surah An-Naba ini, ya, di mana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kuatkan tentang hari kiamat, berikut dalil-dalilnya, dan nanti Allah Subhanahu wa taala menggunakan cara yang lain. Di sini Allah menggunakan cara menyadarkan mereka, mengingatkan nikmat-nikmat, ya, kepada mereka, karunia-Nya kepada mereka. Nanti pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menguatkan dengan targhib dan tarhib, ya, diberikan ancaman kalau nggak beriman, kemudian juga targhib, dorongan, kalau mereka mau beriman maka innalil muttaqina mafaza, mereka akan masuk ke dalam surga, dan seterusnya. Baik, saya kira ini mungkin tafsir ayat 1 sampai 16 dari surah An-Naba, dan insyaallah pada pertemuan yang lain kita akan
lanjutkan kembali. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang mungkin belum jelas? Ya, silakan Pak. Ini surah An-Naml